Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang beribu kotakan kota Sibuhuan. Secara geografis, Padang Lawas terletak di ujung timur Provinsi Sumatera Utara, lebih tepatnya berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Padang Lawas sendiri merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2007. Kabupaten Padang Lawas memiliki 12 kecamatan pada awal dimekarkannya. Wilayah kabupaten ini memiliki topografi yang beragam, namun yang mendominasi adalah daerah perbukitan dan pegunungan, yaitu sekitar 82%. Mayoritas etnik yang mendiami kabupaten ini beragam, yaitu suku Melayu, Jawa, Minang, dan suku Mandailing. Dan yang mendominasi adalah Batak Mandailing sekitar 90%. Islam adalah agama mayoritas di Kabupaten Padang Lawas, yaitu 94,98%. Sedangkan Kristen Protestan 4,8% dan diikuti oleh Katolik 0,21%. Data ini adalah data terakhir yang diperoleh dari BPS Kabupaten Padang Lawas. Berbicara tentang mata pencaharian, bertani adalah pekerjaan yang digeluti dan sangat mendominasi. Di samping itu, berkebun dan berternak juga merupakan sistem mata pencaharian yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Sama halnya dengan kabupaten lainnya, Padang Lawas memiliki wisata religi dan wisata alam yang tidak kalah menarik dengan kabupaten lainnya. Di antaranya adalah makam Empu Permata Sapihak yang konon katanya memiliki panjang sekitar 7 meter. Empu berarti panggilan kehormatan dalam bahasa Mandailing untuk seorang raja pada zaman dahulu kala. Selanjutnya, wisata religi juga ada di Padang Lawas, yaitu Masjid Agung Al-Munawwaroh yang didirikan pada tahun 2018 dan memiliki lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan pusat kota Sibuhuan. Dan selanjutnya yaitu Cagar Budaya Candi Sipamutung. Cagar budaya Candi Sipamutung sangat membuat orang yang melihatnya terkagum karena merupakan satu-satunya candi yang termewah di Padang Lawas yang didirikan oleh umat Buddha. Candi ini terletak di Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah, dan didirikan pada abad ke-11. Candi ini memiliki artefak yang menggunakan batuan tufa. Luas candi ini sekitar 74 kali 74 meter dan berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter dengan status pengolahan cagar budaya Aceh dan Sumatera Utara. Tinggi bangunan candi ini adalah 13 meter dan pernah diteliti oleh ilmuwan Belanda seperti von Rosenberg pada abad ke-19 Masehi. Ia menemukan fragmen arca pada tahun 1854 dan kini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Pagar dari bata dengan lebar 1 meter dan tingginya 50 cm yang mempercantik candi, serta 15 anak tangga di sisi timur candi. Dengan adanya Candi Sipamutung, menandakan bahwa agama Buddha aliran Vajrayana sudah pernah sampai ke Sumatera, tepatnya di Kabupaten Padang Lawas. Kehadiran agama ini berkaitan dengan perdagangan yang menghubungkan Sriwijaya dan India melalui jalur Panai hingga Barus. Baiklah, saya sekarang sedang berada di sebuah lahan pertanian, yaitu tepatnya lahan cabai. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat di Sibuhuan ini, Kabupaten Padang Lawas, pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Baiklah, sekarang saya sedang bersama dengan seorang petani yang ada di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan namanya siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Pojul Haji, beralamat di Desa Pakaran Jalu-Jalu, Kecamatan Luk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Baik. Berarti sekarang
sudah jelas bahwa kita sedang berada di pertanian cabai, yaitu tepatnya di Desa Pagaran Jalu-Jalu, Kecamatan Lubuk Barumun. Baik, Pak, Bapak kan seorang petani cabai. Jadi pengolahan cabai ini mulai dari awal penanaman itu gimana Pak, pengolahan lahannya? Kalau untuk tahap pengolahan lahan, kita awal-awalnya membuat bedengan. Nah, sebelum membuat bedengan kita hancurkan dulu tanahnya, baru kita buat bedengan. Setelah itu nanti baru kita kasih pupuk dasar, seperti kita memakai pupuk kimia, begitu juga dengan pupuk organik. Nah, ya seperti itu tahap untuk pengolahan lahannya, Pak. Baik, habis itu setelah pengolahan lahan, selanjutnya tahap apa Pak? Selanjutnya kita pembuatan pembibitan. Kita kalau di sini kita buat pembibitannya seperti pakai media polybag. Pakai media polybag. Kalau biasanya kita buat di sini bibitnya, biasanya kita pakai bibit lokal Medan. Oh iya, iya. Iya. Tidak mengempor dari luar negeri ya Pak bibitnya? Enggak. Kita lebih suka lah yang produk dalam negeri kita. Iya, iya. Jadi mencintai produk negara sendiri ya. Iya. Terus pembibitannya tadi disemai pakai polybag ya Pak ya. Setelah disemai pakai polybag itu berapa lama baru bisa ditanam ke lahannya, ke bedengannya itu Pak? Berapa bulan itu? Setelah kita semai, paling lama 1 bulan udah bisa kita tanam ke bedengan kita. Oh, sekitar 1 bulan ya. Habis ditanam ke bedengan itu, selanjutnya perawatan yang dilakukan itu apa Pak? Awalnya kan kalau dia bibit cabai ini pertama-tama kita tanam, itu biasanya hamanya banyak Pak, seperti jangkrik, semodel apalah, seperti jenis serangga lah Pak kan. Oh, iya. Kita buatlah itu entah racun racun serangganya Pak. Setelah itu nanti setelah beberapa minggu baru kita kasih pemupukan, kita pupuk dia sekali seminggu. Pupuk sekali seminggu, jadi pupuknya pun kita buat pupuk kimia sama pupuk organik. Berarti tanaman cabai ini setelah ditanam ke bedengannya itu, biarpun masih beberapa minggu itu, sudah ada kemungkinan untuk terserang hama, seperti hama gitu ya? Iya Pak. Karena kan cabai ini banyak ini hamanya Pak, seperti dia masuk hama serangga, seperti dia jengkrik, ada juga serangga yang seperti dia kupu-kupu, banyak hamanya Pak. Oh, baik. Tadi di antara hama yang Bapak bilang itu, yang paling sering menyerang biasanya cabai di sekitar Kabupaten Paranglawas ini apa Pak? Ketika masih proses penanaman, yang paling sering menyerang cabai itu? Kalau pengamatan kita sejauh ini, pada awal tanam kita masih berumur 1 minggu sampai 3 minggu, itu biasanya seperti hama jangkrik. Digigitnya nanti pangkal batangnya baru patah dia. Baik. Setelah penanaman kemudian dipupuk. Dari awal pemupukan itu untuk mencapai hasil panen itu berapa bulan baru bisa dipanen Pak? Baru bisa dijual gitu? Biasanya Pak, mulai dari dia awal tanam baru bisa panen, biasanya 3 bulan sampai 3,5 bulan Pak, udah bisa mulai panen. Oh, iya. Sistem panennya itu gimana Pak? Dijual ke toke, itu tokenya itu menjemput ke sini atau diantar ke rumah tokenya, gimana pemasarannya gitu? Kalau pemasarannya biasanya kita ini ada yang kita antar ke rumahnya, ke toke, ada juga yang tokenya langsung ke rumah kita menjemput ininya, cabainya. Ini kalau masalah berbicara persaingan harga itu gimana Pak? Harga cabai dari yang lokal ini milik kita, milik dari negara kita ini, maksudnya milik cabai dari Paranglawas ini cukup bersaing nggak dengan cabai-cabai yang ada dari luar Toba sana, dari Medan, Jawa gitu? Bersaing nggak? Kalau harganya sejauh ini masih bersaing Pak. Dari kadang peminat di pasaran pun kadang ada yang lebih suka dari cabai ini luar Paranglawas,
ada juga yang suka dari dalam padang lawas, tergantung nanti harganya. Nah, Berarti persaingan harganya itu masih terbilang normal lah ya. iya normal Pak. Terus masalah cabenya ini mulai dari penanaman tadi sampai umur, maksudnya umur hidupnya ini berapa bulan paling lama masih bisa dipanen gitu, maksudnya sampai matinya lah gitu Oh, umur cabenya ini. kalau kita lihat dari kondisi cabai kita ini dan harapan kita mulai dari awal tanam sampai nanti dia cabai ini sampai mati, kita perkirakan dia nanti sampai 8 bulan Pak. Oh, 8 bulan. Kak. Oh, jadi Kabupaten Paranglawas ini kan tepatnya Kota Sibuan ini mata pencaharian masyarakatnya itu salah satunya bertani. Yang paling mendominasi itu yaitu bertani itu bertani di sawah apa nanam cabai itu paling mendominasi. Yang paling mendominasi di sini sepertinya Pak bersawah. Iya. Karena kan kita lihat kalau yang bersawah sama yang ini sama yang cabai lebih rumit perawatannya untuk bercabai Pak. Oh, iya. Berarti tanaman-tanaman cabai ini, orang yang bertanaman cabai ini maksudnya nanti keuntungannya ini hanya untuk tabungan atau hanya untuk tabungan untuk masa depan anak gitu. Tapi kalau untuk makanan sehari-hari kebutuhan hidup itu yang biasanya itu bertani itu kebanyakan bertani sawah ya Pak daripada cabai. Iya, betul bersawah. Berarti mata pencarian yang paling utama itu di sini yang paling mendominasi yaitu orang bersawah gitu ya daripada bercabai gitu. Iya, bersawah Pak. Oh. Sudah baiklah Pak ya. Terima kasih Pak ya atas waktunya ya Pak. Iya, sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.